Iya, baik pemirsa. Kami lanjutkan. Bang Habib tadi saya potong penjelasannya, silakan dilanjutkan tadi statement dari rekan kita. Jadi gini, saya juga dalam waktu yang singkat ini kita diskusi ya menyampaikan kepada masyarakat soal aset recovery. Aset recovery ini kadang-kadang menjadi panggung juga, ya kan? Penegak hukum melakukan penangkapan dengan membuat statement kerugiannya sekian triliun. Dari mana angka itu? Ketika dibedah ternyata angka itu ya bukanlah real hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, tapi dihitung juga dampak-dampaknya. Misalnya yang terkait dengan kegiatan beraktivitas di hutan lindung misalnya ya. Lingkungan. Atau yang dihitung mungkin, ya? dampak pada lingkungan, dihitung dampak lingkungan sampai atmosfernya segala macam. Lalu dihitung biaya mengembalikan kebun tersebut menjadi hutan seperti sebelum disentuh sama sekali. Ya tentu biayanya triliunan. Ya, itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Bagaimana mungkin implementasi aset recovery bisa diterapkan dalam kasus-kasus seperti itu? Ini kan nggak mungkin. Tapi kenapa penegak hukum melakukan itu, Bang? Ya makanya itu menjadi evaluasi kita. Jadi jangan cari panggung. Atau untuk menyatakan nggak sedikit. Nanti saya belum selesai ngomong, Pak. Ya ini kan kita ngomong sebagai bangsa. Kita nggak ada subjek apa-apa, ya kan kita lepaskan segala macam subjek kita, predikat dan berdiskusi kita di sini, ya. Diskusi cari solusi. Artinya bisa saja ada elemen-elemen penegak hukum yang memang mencari sisi bombastis dalam penegakan korupsi. Oh kita bombastis nih, kita hearing di Komisi 3, kita bilang wah sekian menangkap dengan terdakwa tersangka korupsi dengan kerugian sekian triliun. Penegak hukum yang lain juga nggak kalah. Jadi ada lomba-lomba penegak hukum kayak gitu, Bang? Bukan, makanya ini kan soal kita evaluasi kritis terhadap diri kita sendiri. Jangan dicari sisi bombastisnya dulu, Abi. Ya kan biar kita kebuka semua, gitu loh. Ketika kita bicara aset recovery itu pasti bingung semua. Bagaimana mungkin aset recovery yang dikejar adalah perbaikan misalnya lingkungan yang mau kembali seperti zaman dulu kala sebelum Belanda ini datang misalnya. Timah misalnya dihitung itu ya kan yang saya baca ya kerusakan lingkungan yang terjadi sejak zaman Belanda dulu ambil timah di situ. Gitu. Kalau mau kembali seperti itu ya bagaimana mungkin terjadi yang namanya aset recovery? Berapa ribu tas mewah disita juga nggak akan bisa dipenuhi. Harusnya seperti apa, Bang, dari tanggapan harusnya real kerugian keuangan negara yang timbul secara nyata dari kejahatan tersebut. Menurut saya ya, sehingga realistis ya, nggak hanya besar di judul berita-berita. Gitu kan. Yang benar-benar keuangan negara yang hilang itu yang kita kembalikan. Kalau memang ada kejahatan lingkungan, ya dalam hukum lingkungan. Kalau ada dalam konteks misalnya kejahatan ekonomi, hukum ekonomi itu ada hitungannya sendiri gitu ya. Baik, Bang Ege tadi sempat sedikit mau menimpali, silakan. Sedikit lama-lama jadi banyak. Enggak ya, poin saya adalah begini. Kan masing-masing punya paradigm, mental window untuk melakukan penilaian hal tersebut. Nah, ini menjadi menarik karena ada teman-teman yang mengatakan bahwa tentu saja agak aneh juga kalau sejak zaman Belanda gitu ya. Tapi ketika itu mulai disentuh oleh perusahaan itu, ketika dikaitkan misalnya dengan sebuah kegiatan yang kemudian berujung pada tipikor dan TPPU misalnya. Nah, tapi tentu selalu ada jalan tengahnya yang saya sebut sebagai paradigm atau mental window tadi. Ada metode-metodenya. Misalnya suatu saat, misalnya Komisi 3 ya, ketemu dengan ketua KPK atau dengan Jaksa Agung atau dengan penegak hukum lah ya. Penegak hukum lalu membahas itu semua. Tapi yang mau disampaikan Almas dan teman-teman akademis itu adalah misalnya balik ke satu contoh lagi, undang-undang rampasan aset tadi ya. Kan ini sudah ada yang membuat kita harus sampai ke sana. Ada peraturan-peraturan internasional yang sudah kita ratifikasi. Pak Jokowi kalau ini keberlanjutan juga sudah pernah menyampaikannya. Sudah cukup lama kita ingin ke sana. Tentu saja nanti ada implementasi yang harus kita kaji bersama dan akademisi siap. Gitu. Nah maksud saya ini kan bisa menjadi salah satu how to tadi sambil kita nanti melihat apa yang akan terjadi misalnya dengan cita-cita ini kan dinyatakan dengan sangat kuat ini ya. Dan harusnya komitmennya juga sejalan gitu kan. Betul. Oke, baik. Oke, mau menambahkan? Ya, tadi kalau nggak salah saya mendengar ada anggapan bahwa persepsi setidaknya korupsi di Indonesia semakin memburuk
ini dikarenakan adanya indikator yang mengatakan indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin meningkat, gitu, atau menurun sebenarnya, sehingga dikatakan korupsi semakin parah. Saya harus mempertegas lagi ya bahwa indeks persepsi korupsi yang sehari-hari kita bahas di stasiun TV, ya, di media dan lain-lain, itu umumnya kita kutip dari Transparency International. Ya, Transparency International ini kalau misalnya kita lihat lagi siapa dia adalah sebuah organisasi yang sifatnya voluntary association di Jerman. Artinya dia adalah sebuah organisasi yang bersifat voluntary atau kesukarelaan yang berasal dari Jerman, dan bahkan di Jerman sekalipun Transparency International bukan sebuah organisasi yang datanya itu bersifat otoritatif atau dipakai pemerintahan di kandangnya sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu dia ya soal itu. Tapi begini, saya tidak ingin terlalu jauh mendiskreditkan Transparency International. Tapi di Indonesia kita memiliki sebuah data yang otoritatif tentang korupsi yang kita sebut Indeks Perilaku Anti Korupsi yang diproduksi oleh BPS, yang ada kemiripan ya sebenarnya dengan apa yang diproduksi oleh Transparency International. Bedanya Transparency International hanya memproduksi indeks korupsi tersebut hanya menggunakan satu variabel, yaitu persepsi. Ya. Sementara indeks persepsi anti korupsi yang diproduksi oleh BPS menggunakan dua variabel. Satu adalah persepsi tentang korupsi itu sendiri, yang kedua adalah pengalaman si responden soal berkaitan dengan upaya korupsi itu sendiri. Ya. Oke. Kalau kita periksa lagi ya tahun 2014 ya, indeks prestasi anti korupsi atau IPAK itu ada di 3,61, kemudian meningkat menjadi 3,7, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,93. Artinya perlu juga bagi kita untuk memeriksa lagi seberapa sohih ya dalam tanda kutip data-data yang digunakan. Kita pakai ya. Tapi saya setuju ya tadi dikatakan bahwa ini dipertanyakan nih yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset ya. Presiden Prabowo ketika berpidato di saat debat politik ya mengatakan juga bahwa ya kalau perlu kita akan sahkan undang-undang perampasan aset. Ya. Ini tinggal bagaimana kawan-kawan dari CSO termasuk ICW ya memberikan masukan ya ke kawan-kawan kita di DPR. Bagaimana soal technicalitiesnya. Tadi kan ini kan yang dibahas oleh Bang Habib dari Komisi 3 di DPR ya. Bagaimana soal prakteknya nanti jangan-jangan malah bisa digunakan sebagai alat untuk begina begitu gitu ya, disimpangkan. Bisa backfire lah gitu ya. Iya, itu dia. Jadi kita sama-sama bahwa faktanya ada janji dari Pak Prabowo untuk memprioritaskan pengesahan undang-undang perampasan aset. Pak Prabowo dalam hal ini tidak secara bold ya menjanjikan itu ya. Pak Prabowo dalam hal ini sewaktu lagi kampanye mengatakan korupsi ini adalah sesuatu yang akut yang harus kita bereskan gitu ya. Kalau memang pada akhirnya diperlukan kita akan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya kalau misalnya kita lihat bahkan di sebelumnya, pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi, Presiden ke-7, Presiden Jokowi sudah meminta DPR berkali-kali ya untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya pikir sebenarnya DPR pun juga sebenarnya punya niat yang baik, tapi harus berhati-hati. Ini dia, harus berhati-hati. Jangan sampai ini rancangan undang-undang ketika sudah jadi undang-undang, malah kemudian backfire dan menembak ke orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah. Baik, saya minta tanggapan Almas sebentar, saya harus jeda dulu sebentar Bapak-Bapak dan Ibu, kami lanjutkan sesaat lagi. Apa data yang dimiliki oleh ICW untuk mengimbangi tadi informasi yang disampaikan? Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.